Baik, terima kasih Ustaz, barakallah, semoga dimuliakan selalu oleh Allah ya. Qala musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitab al-Hikam, rubama adla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka al-istishrafa ala asraril ibadi. Mungkin Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari ghaib di alam malakut di atas langit, tetapi sengaja Allah menutupi daripadamu rahasia-rahasia para hambanya. Ini bahasannya kalau yang terakhir tentang ada orang-orang yang nyampe derajat wali ya, derajat-derajat yang jadi kekasih Allah, yang kadang memang Allah berikan kelebihan-kelebihan, seperti misalkan doanya selalu mustajab, atau kadang kalau memang di kisah-kisah para nabi zaman dahulu kan memang ada yang punya kelebihan ya, orang nyebutnya mukjizat. Kalau nabi biasanya disebutnya mukjizat, kalau dia bukan nabi ada yang menyebutnya karomah ya, karomah ya. Dan kemarin kita di pertemuan 2 pekan lalu, seingat saya sudah dibahas gimana cara ngebedain, karena kalau ada sesuatu hal yang di luar nalar Bu, entah dia bisa terbang, bisa mengubah kertas jadi emas, apapun itu ya, maka pilihannya cuma 2. Satu, dibantu atau diganggu oleh bangsa jin. Yang kedua namanya karomah ya. Gimana bedainnya? Kalau karomah itu datangnya dari ketakwaan yang luar biasa, maka dia pasti takwa, nggak mungkin melanggar syariat, dan bahkan biasanya dia nggak tahu kalau dia punya kelebihan itu ya. Kalau tahu pun nggak mau dikasih lihat, takut orang malah jadi ya ada yang ngedewain dia, mengkultuskan dia, atau kayak misalkan ya akhirnya jadi syirik kan. Kayak misalkan punten guru-guru kami yang bisa atas izin Allah kemampuan ruqyah syar'iyah selalu juga ngingetin setiap kali kalau misalkan mau ngeruqyah, Bu tolong kalau nanti sembuh sama sekali bukan saya ya, ini murni Allah aja ya, supaya agar jangan sampai aduh sakit nih harus panggil ustadz, itu jadi ketergantungan ya, ketergantungan, padahal yang nyembuhin Allah bukan manusianya ya. Nah kalau yang diganggu bangsa jin ya kelihatan kadang mungkin meskipun dia seperti apapun ya, bisa ngeramal, bisa datengin hujan, dan orang nyebutnya macam-macam, ada yang nyebutnya dukun, ada yang nyebutnya pawang hujan, ada yang nyebutnya orang pinter, dan yang lain-lain. Pokoknya selagi dia tidak bertakwa kepada Allah maka diganggu. Ngapain jinnya ngeganggu, ngebantuin? Sengaja supaya orang-orang di sekelilingnya atau termasuk dianya jadi lupa sama Allah. Ada masalah bukannya nyari Allah, malah nyari si dukun yang itu, malah ngedatengin si mbah yang itu. Jadi ini amat sangat merusak ketauhidan ya. Maka di sini diingatkan, di bawahnya ada pertanyaan ya dari seorang ulama terdahulu namanya Sahal bin Abdullah. Ketika ditanya oleh muridnya, bagaimanakah mengenal waliullah itu? Jawabnya, Allah tidak memperkenalkan mereka kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka ya, dan atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka. Makanya kadang orang yang solih ketemu orang yang solih itu seperti kayak memang udah berikatan aja, meskipun jarang ketemu, tapi kayak saling bisa ngerasa oh aku nyaman bersama dengan diri ya. Kita sendiri juga kalau ketemu sama orang yang punten, balik lagi tadi, dibilang ganteng atau cantik enggak, tapi bismillah gitu, karena memang dia benar-benar orang solih, kita sendiri bisa nyaman ya rasanya ya, dan kita bisa mendapat manfaat darinya, dapat doa dari beliaunya, atau ternyata dapat nasihat yang bisa jadi nasihatnya kita udah pernah dengar di tempat lain, tapi kalau beliau yang ngomong itu bisa beda ya, kalau orang yang bertakwa ya. Maka seperti itu ya. Dan disebutin lagi oleh Sahal bin Abdullah tadi, sebab apabila diobral, maksudnya ya namanya obral ya, dia dibikin semua orang mudah kenal, mudah tahu, maka nanti timbul kewajiban bagi siapa yang sudah mengenal, bagi para wali itu harus percaya dan tidak boleh menentang, mengingkari mereka. Sebab menentang langsung berarti kekafiran, karena itu rahmat kebijaksanaan Allah telah menetapkan para wali itu dengan hijab basyariyah, kebiasaan manusia. Gini maksudnya, ada orang yang ternyata dia beneran soleh asli, dan mungkin Allah berikan dia kelebihan gitu ya, setiap kali berdoa diijabah ya, setiap kali bermunajat minta hujan-hujan gitu ya, misalkan terus sengaja Allah tidak membuat orang tuh nggak tahu, karena kadang nggak tahu
nggak ketahuan. Di kisah-kisah ulama terdahulu itu banyak ya. Di zamannya ulama terdahulu kayak misalkan jemaah udah sholat istisqa nggak hujan-hujan, ketika ada satu orang sendiri, ini zamannya di zamannya Imam Abdullah bin Mubarak seingat saya, lalu beliau sholat sendirian di Masjid Nabawi, minta hujan dan ternyata langsung hujan ya. Lalu tidak dibikin semua orang tahu supaya ya tadi dia, supaya tidak mendewakan, tidak mengkultuskan. Dan ketika sudah mengkultuskan, hati-hati ketika kultus itu ya. Nanti akhirnya semua yang datang dari orang itu nanti dianggap selalu benar. Ada kata salah seorang guru saya, salah satu bahayanya mengkultuskan itu adalah, dan kenapa orang sesama muslim masih bisa gampang berantem, adalah ketika mereka menganggap tokoh mereka, entah kiainya, entah ulamanya, setara dengan Nabi ya. Dan punten ya, di beberapa tempat itu ada yang masih ketika pokoknya kalau udah kiainya udah kayak nggak mungkin salah gitu, pokoknya selalu pasti benar. Iya, insya Allah kita khususan mereka lebih berilmu, mereka lebih apa, tapi kan sama bu, orang-orang yang dikiaikan, orang-orang yang dianggap tokoh itu juga sama digoda oleh syaitan untuk kalau suatu saat dia tergelincir ngucap salah, jemaah masih nurut sama dia, wah merasa kayak itu dia ya, jadi masalah baru. Punten ya. Ya ada beberapa tokoh yang lagi sekarang katanya viral rame, bisa bahasa semut lah, bisa bahasa malaikat lah, bisa bahasa cacing lah. Yang anehnya ada jemaahnya. Ada jemaahnya masih mau dengerin. Dulu pernah yang kebukti ketahuan lah ya, Lia Eden ya, atau ya sebutlah siapapun ya, orang-orang yang sudah terbukti kesesatannya. Tapi itu dia, tetap ada jemaahnya. Ya. Kenapa? Beradab kepada orang yang kita anggap jadi guru itu baik, tapi tetap kita masih punya koridor Al-Quran, Sunnah. Ketika sudah mulai ada yang menyalahi, kalau dia guru yang baik, dia yang menyebutkan bahwa iya saya yang salah. Umar bin Khattab pernah khutbah mengakui kesalahannya kok, menyampaikan sesuatu lalu dibenarkan, dan dibenarkannya juga dengan dalil Al-Quran. Maka disampaikan, ketahuilah orang ini benar dan aku Umar yang salah. Gentle, udah bisnis ya. Dan memang khutbahnya orang-orang soleh terdahulu kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diangkat menjadi pengganti Rasul, salah satu isi khutbahnya apa coba? Taatilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalian dapati aku tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, kalian tidak harus taat kepada aku. Karena perintahnya jelas, taati aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kan mahal Masya Allah ya. Ketika akhirnya ternyata tidak sesuai dengan syariat, maka silakan tegur saya, bismillah. Dan tidak anti tegur ya. Tegur, wah kamu so tahu kamu yang dihukum, nggak bisa ya, nggak bisa. Makanya dan repotnya ya fitnahnya seperti itu. Dulu ketika pemimpinnya juga masih solih-solih, pemimpinnya yang datang kepada ulama minta nasihat. Kalau sampai kebalik, ulamanya yang mendekat mepet-mepet terus pengen kepada amir, maka waduh lah ya, waduh pokoknya ya. Nah ya selevel ya, Imam Syafi'i, Imam Malik itu pernah diminta istilahnya ngajar anak presiden lah ya, ngajar anak khalifah. Tapi dijawab, ilmu itu didatangi bukan mendatangi, ditolak gitu. Ya. Dulu waktu Imam Syafi'i selesai belajar di Mekah, lalu pengen diantar ke Imam Malik ke Madinah, kan yang nganter gubernurnya, tapi gubernurnya ngedrek itu mau ketemu Imam Malik tuh. Ya. Dan ketika waktunya belum, saya nganterin ini nih dari Mekah, ada anak luar biasa. Oh bukan, hari ini bukan majelisnya Imam Malik, tunggu nanti sampai hari Rabu. Ditungguin 2 hari lebih di depan kantor gubernur itu ya. Dan kadang punten kalau misalkan mendapati ada udah janji misalkan ngisi ya, mungkin di musola, nama musola ini musola Al-Ikhlas ya, udah gitu tahu-tahu oh punten saya diundang sama jenderal kayak gubernur, kira di cancel
Ya guru saya sih nasehatin jangan kayak begitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Udah sama aja. Ceramah di markas TNI di hadapan para jenderal sama ceramah di markas Hansip, yang menilai tetap Allah, dan yang dinilai oleh Allah bukan isi ceramahnya dan juga bukan juga siapa audiens jemaah yang datang, tapi itu niat ceramahnya pengen apa itu. Ya. Hanya insya Allah ya, ceramah di markas TNI atau di markas Hansip sama aja. Ceramah di Istiqlal segitu gedenya sama di Musola Al-Ikhlas cuman muat 10 orang ya, itu kayak speakernya bak-bak-bakan ya, speakernya nggak kedengeran gitu ya, atau bahkan mungkin nggak ada sound systemnya, kudu gogorowokan. Nah, sama siapa aja yang nilai ya. Jadi teladan-teladan dari ulama-ulama terdahulu ya, bismillah. Nah memang ahsannya begitu, kudu akur, dan unsurnya 4 Bu di dalam masyarakat itu. Harus ada umat, jelas harus ada umat. Setelah itu harus ada agnia, orang yang kaya harus ada untuk mendukung support dakwah ya. Dan juga harus ada pemimpin harus ada, nggak mungkin nggak ada yang ngurusin umat ya. Dan yang terakhir juga harus ada ulama ya. Empat-empatnya harus ada di dalam masyarakat. Ada yang jadi umat, ada yang memang jadi orang-orang yang punya harta, agnia, ada yang harus dia ngurusin pemerintahan, amir, dan ada juga yang harus memang ngurusin ilmu, ulama ya. Dan di dalam aturan Islam ada jelas ininya, bagaimana interaksi di antara 4 unsur tersebut ya. Dan ya disampaikan seperti itu ya. Bahkan kita memang lebih, kalau melihat dari sudut pandang dunianya kan ngerasa kayak udah tuh dia mah punya jabatan, punya kekuasaan, kita pepet aja, kita deketin aja. Padahal udahlah, Allah mau cabut kekuasaannya gampang. Belum 5 tahun ketangkap KPK udahan. Kok nggak ketangkap KPK? Gampang, bikin diare, udah nggak bisa masuk kantor, nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi dibutuhin, tetep tolong nih, saya telepon ya backingan saya, ditelepon, dibikin sama Allah. Lagi sibuk atau handphonenya lagi di mana, nggak bisa keangkat, udah nggak bisa dibelain. Jadi mudah sekali lah kita mah ngegantungnya ke Allah aja. Bismillah ya.